Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara mendapatkan survei terbaru dan terakurat untuk Capres 2024. Nah, kalau Anda ketik di Google survei Capres, mungkin Anda akan mendapatkan dari lembaga-lembaga survei. Nah, ini semua belum tentu tepat karena untuk samplingnya mungkin cuma ribuan orang se-Indonesia. Tapi kalau Anda mau lebih akurat, ini dia teman-teman semua. Trends Google, ini dia. Saya akan tunjukkan caranya supaya Anda semua bisa ngecek bagaimana posisi terkini masing-masing paslon. Kita buka ya. Jadi walaupun saya, teman-teman semua, sudah menentukan pilihan, tapi saya akan menunjukkan secara objektif. Saya akan mulai ketik masing-masing nama, mulai dari Anies Baswedan. Terus saya akan tunjukkan juga Prabowo. Lalu kita bandingkan untuk Ganjar. Nah, terus kita mulai melihat apa yang terjadi untuk kita mulai dulu dari 90 hari terakhir. Sejak mulai kampanye. Nah, pencarian waktu 2023. Di sini kita lihat yang merah itu adalah Pak Prabowo, yang biru adalah Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang kuning. Nah, ternyata pencarian untuk Pak Prabowo itu di Oktober 2023, 22 Oktober, masih dimenangkan oleh Pak Prabowo. Mari kita lihat di kota mana saja yang tinggi. Jadi di sini ada detailnya. Aceh masih Pak Prabowo dengan 44%. Sumatera Barat masih Pak Prabowo 49%. Disusul dengan 31% Anies Baswedan, 20% oleh Ganjar. Terus Riau yang merah masih Prabowo, lalu Anies, lalu Ganjar. Kalau Sulawesi Tenggara masih Prabowo, Anies, Ganjar. Jawa Barat Prabowo, Anies, Ganjar. Kalimantan Selatan Prabowo, Anies, Ganjar. Banten Prabowo dan seimbang antara Ganjar dengan Anies. Kepulauan Riau yakni ada Prabowo, Ganjar, lalu Anies. Bengkulu masih Prabowo, lalu Ganjar, lalu Anies. Sulawesi Selatan Prabowo baru Anies baru Ganjar. Lalu Sulawesi Tengah, nah kita baca nih, Prabowo, Ganjar, Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Sumatera Selatan Prabowo, Ganjar, Anies. Terus Yogyakarta daerah khusus istimewa Prabowo, Ganjar, Anies. Sampai Sulawesi Barat ini kelihatan nih semua nih. Teman-teman bisa lihat. Saya akan tunjukkan. Di Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung kayaknya, Maluku, Jawa Tengah, Papua Barat. Nah, kalau di Papua lihat nih. Wow. Ini masih didominasi oleh Pak Prabowo, 59%. Nah, ini 90 hari terakhir alias 3 bulan yang lalu. Namanya pergerakan itu berubah. Mari kita cek apa yang terjadi di 7 hari terakhir. Yakni pas mulai tahun baru atau menjelang tahun baru. Ini tanggal 6 Januari ya, saya rekam. Ya. 2024. Nah, ternyata trennya teman-teman semua terjadi perubahan. Nah, di sini kita lihat rinciannya, ini grafiknya mulai tadi Pak Anies itu di bawahnya Pak Ganjar. Ini kita lihat grafiknya ternyata sudah di nomor kedua. Nah,
Di Sumatera Barat ternyata mulai berubah nih. Anies yang menang. Di Aceh juga Anies yang menang. Riau masih Pak Prabowo. Sulawesi Barat masih Pak Prabowo. Daerah Istimewa Yogyakarta masih Pak Prabowo. Sulawesi Tenggara masih Pak Prabowo. Sulawesi Selatan masih Pak Prabowo. Jawa Barat masih Pak Prabowo. Kalimantan Selatan masih Pak Prabowo. Maluku Utara masih Pak Prabowo. Sulawesi Tengah masih Pak Prabowo. Daerah khusus Istimewa Yogyakarta masih Pak Prabowo. Gorontalo masih Pak Prabowo. Banten masih Prabowo. Kalimantan Barat masih Pak Prabowo. Kepulauan Riau masih paslon 02. Lalu masih 02, 02, 02. Nah ini kelihatannya. Tapi sudah terjadi, tidak didominasi lagi oleh paslon 02 dengan angka di atas 50. Kecuali di Kalimantan Utara, Bengkulu masih nih. Nah tadinya kan di atas 50 terus tuh. Nah Sulawesi Utara masih. Untuk 7 hari terakhir. Nah, ingat teman-teman semua, di tahun 2019 ada sebuah fakta menarik bahwa ternyata ada 33% warga kita itu golput. Dan juga surat suara tidak sah, alias ada juga surat suara yang tidak tercoblos. Artinya bahwa sepertiga warga kita dari lebih dari 180 juta penduduk yang menjadi DPT daftar pemilih tetap itu ternyata sepertiganya nggak datang memilih. Nah, jadi ada swing voter yang menentukan pilihannya belum jelas. Nah, maka untuk meyakinkan warga itu datang ke TPS, maka terjadilah turun gunung kampanye para paslon ke daerah-daerah. Mari kita lihat apa yang terjadi sehari terakhir, yakni kemarin ya. Nah, kalau tadi 7 hari, berarti tanggal 5 kemarin terjadi tren yang sangat signifikan berbeda ini. Ini dia. Di sini ada titik di mana Aceh mulai nih. Kita lihat perbedaannya. Oke. Bisa dilihat sudah mulai nempel-nempel. Nah Kalimantan Utara nih masih dominan banget 02. Oke. Nah sekarang mari kita cek, karena orang kan sering nonton dan mencari tahu di 1 jam terakhir. 1 jam terakhir berarti pagi-pagi. Siapa yang menang? Kita lihat nih. Di sini Pak Prabowo. Nah, mari kita cek siapa yang menang 1 jam. Artinya di waktu subuh. Ini saya rekam pada pukul 7.53 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di Jakarta berarti masih pukul 6.53, 6.54 ya. Artinya baru-baru banget orang bangkit dari tempat tidurnya ya. Dan kita lihat nih di Papua Barat ternyata orang cepat banget nih akses pencarian tentang Pak Anies. Nih. Ternyata Nusa Tenggara Timur aja nih, ini Sumatera Selatan, di Lampung, Sumatera Barat nih paslon 01 nih mendominasi kalau subuh-subuh ya. Kalau pagi-pagi beda banget. Ini kalau semua anak muda kita bangun tidur cepat nantinya di TPS, nggak tahu. Soalnya faktanya anak-anak muda kita itu lebih dari 40-50% jumlah generasi muda kita yang punya sebagai daftar pemilih tetap. Tapi tahu kan 14 Februari 2024 itu adalah kebetulan bersamaan dengan hari Valentine maksud saya. Nah, di situ anak-anak muda itu malam-malamnya nggak tahu ngapain dia sama si doi. Sedangkan mereka dikhawatirkan pulangnya telat. Kalaupun dia di rumah main gamenya lama, subuh baru tidur.
Tahu-tahu dia tidak bangun karena saking capek dan ngantuk. Nah, di Aceh beda lagi nih ya, pencarian Pak Prabowo di pagi hari lebih tinggi. Nah, kayak gini teman-teman semua. Jadi kalau mau mengadakan pemilu hari ini, persis di pagi ini, kemungkinan yang menang siapa? Anda bisa tebak sendiri. Tren berubah. Swing voter masih banyak. Nah, ini untuk membandingkan 3 paslon. Nah, tapi bagaimana kalau kita tambahkan dengan wakilnya? Gimana? Saya bikin di video yang berbeda atau di sini aja? Nah, tulis di kolom komentar ya teman-teman semua ya. Saya tulis ringkasnya aja ya. Nah, kalau rame kita akan lanjut untuk 3 cawapres lainnya. Kita tulis Muhaimin. Terus saya tulis juga Gibran. Terus saya tulis, ternyata nggak bisa, nggak muat nih, cuma sampai 5. Berarti nggak bisa sih. Tetap lebih tinggi. Ternyata yang warna ungu siapa ini? Gibran tinggi juga ya. Nama Gibran ini ternyata mendongkrak juga ya. Nah, sedangkan yang hijau Pak Muhaimin Iskandar, ya ada juga dongkrak-dongkraknya ya. Coba kita cek untuk 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Kalau 7 hari terakhir, memang tren pencarian Muhaimin Iskandar memang rendah ya 7 hari terakhir ini. Sedangkan Gibran lumayan mendongkrak. Dia ini kalau jadi capres juga nih, bersaing nih dengan Ganjar nih. Ini lihat nih trennya yang ungu. Saya mau banget kasih masuk sosok Pak siapa lagi? Pak Mahfud. Tapi di mana ya? Saya harus korbanin dulu. Ya, saya minta maaf untuk sementara waktu Pak Ganjar. Atau saya coba Pak Ganjar dulu deh saya ini. Coba Mahfud MD. Saya udah tahu ini trennya siapa yang lebih tinggi ya. Loh, kok nggak bisa? Mahfud MD. Ada trouble nih guys. Ada trouble. Sorry ya teman-teman. Saya ulangi lagi. Nah, Mahfud MD. Atau gini deh supaya fair, kita tidak perlu masukkan ini aja. Ini kita ganti. Mahfud Muhaimin lalu Gibran. Gibran ini saya curiga nih, dia cukup tinggi. Karena tren dari sosok orang tua kan, yang kuning. 7 hari terakhir memang dia mendominasi. Berarti sosok Pak Jokowinya ini memang masih banyak yang mencari. Nah, sedangkan yang warna biru dengan Muhaimin Iskandar mirip-mirip lah ya. Tapi kita coba cek detailnya. Nah, ini. Mulai dari Jawa Tengah. Yang biru itu siapa? Mahfud ya. Wow. Pak Mahfud urutan kedua nih. Kalau Muhaimin Iskandar di mana ya paling banyak ya? Kita lihat dia trennya. Oke, ternyata di Banten sama antara Pak Mahfud. Nah, di Jawa Barat juga. Terus di mana lagi ya?
Muhaimin Iskandar ini punya nama cukup ternyata di Maluku Utara. Di Maluku Utara tinggi ya 7 hari terakhir ini. Nah, ternyata cukup mendongkrak juga ya sosok wakil. Nah, jadi begitulah teman-teman semua. Satu lagi deh saya mau bandingkan. Coba Anies Muhaimin. Terus Prabowo Gibran. Terus Ganjar Mahfud. Nah, kayak gini deh. 7 hari terakhir. Ternyata memang pencarian untuk Pak Prabowo tinggi banget 7 hari terakhir. Coba kalau sehari terakhir. Jadi sebenarnya kuncinya ini ada di wakil juga ya, untuk menyebar juga, untuk kampanye, untuk meyakinkan entah dengan cara apa supaya naik. Ini kita lihat nih tren Anies Muhaimin yang biru ya. Sedangkan yang merah Pak Prabowo 0% di Gorontalo ya. Kok bisa? Tapi di Sulawesi Barat luar biasa ya. Ini setiap tim ses nih harus memperhatikan ini nih. Ini fakta-fakta yang tidak bisa dibohongi. Di Kalimantan Selatan, daerah istimewa, Jogja, di Riau, Kalimantan Barat, di Bali, di Sulut, di Maluku Utara, Nusa Tenggara. Wah, ini Pak Anies sehari terakhir nggak ada nih di Maluku, Bengkulu dan sebagainya. Sehari terakhir ya, kemarin ya. Berarti ada yang tidak lagi mencari mereka. Nah, kalau sejam terakhir gimana? 1 jam terakhir ternyata Anies Muhaimin. Wah, ini se-Tenggara Timur aja nih Pak Prabowo nih. Sama Sumatera Utara, Papua Barat, di Bengkulu nih Pak Ganjar Mahfud. Tinggi juga ya. Nih, ini kelihatan nih. Jadi memang karena kita punya wilayah daerah Indonesia ini beragam suku, bahasa, sehingga memang karakter capres itu juga menentukan juga ya, sehingga menjadi favorit idola nih. Kalau kita lihat nih yang tinggi kan biru nih, sedangkan Ganjar belum ada grafik yang cukup di atas. Mungkin di wilayah ada. Kalau kategorinya ya ini untuk semua ya. Kalau pendidikan saya tidak tahu bagaimana cara. Untuk hukum dan pemerintah tidak ada yang kalah ya Pak Mahfud karena dia orang hukum. Kalau untuk kesehatan, ternyata menang Anies yang biru ya. Kalau untuk bidang buku dan sastra, cukup ya, alat juga ya. Nah, oke, teman-teman semua, saya rasa itu untuk edukasi buat seluruh warga agar tahu betul kualitas masing-masing capresnya dan perkembangan terkini pencarian, supaya orang itu mencari sosok yang akan dia pilih di 14 Februari 2024. Intinya satu, MUI sudah memberikan fatwa bahwa golput itu haram. Titik. Tidak perlu didebati lagi karena kumpulan para ulama ada di sana, jumhur ulama ada di sana. Jangan biarkan surat-surat kita kosong sehingga ada oknum yang hatinya sudah ada yang menggodanya untuk memperjualbelikan surat-surat tersebut. Hati-hati, waspada, tetap
bangkit dari tempat tidur, bangun, dan ke TPS. Siap? Terima kasih, saya Sarwandika Sarbini. Jika suka video ini, silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.